Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema penting juga dalam kaitan pemahaman kita yang integral terhadap ajaran Islam, ialah tentang Islam dan politik. Tema ini sangat penting sekali karena akhir-akhir ini eh, tema ini menjadi satu yang sangat krusial eh, terkait dengan bagaimana Islam memandang negara, bagaimana pandangan agama terhadap negara, khususnya di Indonesia, bagaimana pandangan umat Islam terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema ini nanti akan sangat terkait dengan tema kita berikutnya tentang teologi kebangsaan. Mari kita mulai. Peta konsep akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang pengertian politik dalam Islam, kemudian nilai-nilai dasar sistem politik Islam, kemudian hubungan agama dan negara. Kita mulai tentang bagaimana pengertian politik dalam Islam. Bahwa Islam itu mengenal politik. Islam itu tidak anti politik. Dalam Islam politik itu diistilahkan dengan as-siyasah, ya. Ada yang mengatakan juga as-siyasah syar'iyah, ya. Ini definisinya. Jadi bahwa politik itu adalah, ya, dalam arti hal kekuasaan, ya, tunduk pada hukum dan aturan Allah, ya, itu politik. Ada juga yang mengartikan politik itu adalah maka nafi'lan yakunu ma'ahun nas aqrabu ila shalah wa ba'adu 'anil fasad wa illam yadh'ur rasul walam nazala bihi wala nazala bihi wahyun. Sesuatu yang secara nyata itu lebih mendekatkan manusia untuk aqrabu ila shalah, untuk bisa baik, terus dan jauh kepada kerusakan, walaupun tidak pernah disampaikan oleh Rasul dan tidak ada wahyu yang menjelaskannya. Berarti intinya politik itu adalah bagaimana siasat kita, usaha kita untuk mendekatkan manusia dengan kekuasaan kita kepada kebaikan. Oleh karena itu, urgensitas politik adalah dalam Islam adalah khairun nas anfa'uhum linnas, agar kita menjadi manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain, agar kita menjadi orang yang paling baik. Karena dengan politik, dengan kekuasaan yang kita dapatkan, kita akan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang lain. Kemudian juga urgensitas politik dalam Islam yang ini. Innallaha la yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. Ya. Allah itu akan menghilangkan satu kemungkaran dengan perantara penguasa, pemerintah, terhadap satu kemungkaran yang tidak cukup dihilangkan dengan Al-Quran. Jadi Allah butuh tangan-tangan penguasa untuk menghilangkan kemungkaran, untuk melaksanakan perintah Allah. Karena tidak semua manusia itu akan tunduk langsung dengan Al-Quran. Kadang mereka harus tunduk dengan tangan kekuasaan. Itu berarti berkuasa itu adalah salah satu cara untuk kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini kemudian nilai-nilai dasar sistem politik dalam Al-Quran, bahwa ini perlu ditegaskan karena memang Islam itu tidak mengenal satu sistem politik tertentu. Dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada jenis atau bentuk sistem politik tertentu, entah khilafah, entah demokrasi dan semacamnya. Tidak ada penegasan secara sharih atau secara jelas tentang sistem politik dalam Islam.
Al-Quran dan hadis hanya menjelaskan tentang nilai dasar dalam politik dalam Islam. Jadi Islam hanya menjelaskan nilai dasarnya, tidak menjelaskan sistemnya. Jadi kalau ada orang yang menyatakan Islam punya sistem politik tertentu, maka itu sebenarnya kurang mendasar, karena di Quran dan hadis tidak ada sistem politik tertentu dalam Islam, atau bentuk negara misalnya, tidak ada bentuk negara tertentu dalam Islam sesuai Quran tuh nggak ada. Nah, jadi ini adalah ajaran Quran tentang dasar-dasarnya. Pertama misalnya ada untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, kemudian untuk menyelesaikan persoalan ijtihadiyah, maksudnya untuk menyelesaikan persoalan keumatan, kemudian untuk menerapkan hukum secara adil. Butuh tangan penguasa, karena kalau hanya kita mengandalkan Quran, ada orang-orang yang tidak tunduk pada Al-Quran. Terus ada ketaatan pada Rasulullah, Rasul dan ulil amri, pada penguasa. Kemudian ada kedamaian, kemestian harus adanya kedamaian dan menghindari konflik antar sesama manusia, umat Islam atau sama manusia. Kemudian banyak sekali ini hal-hal yang berhubungan dengan prinsip-prinsip politik dalam Islam, termasuk juga ini hadis Nabi juga seperti itu. Ada keharusan mengangkat pemimpin, ya. Jadi ada keharusan mengangkat pemimpin, tidak ada keharusan membuat sistem politik tertentu. Wajib ada pemerintahnya. Suatu wilayah wajib ada pemerintahnya. Bagaimana modelnya itu tidak ada urusan, tidak ditegaskan langsung oleh Rasul, ya. Kemudian kemestian pemimpin untuk bertanggung jawab dan atas kepemimpinannya, wajib tanggung jawab seorang pemimpin itu, ya. Artinya kita harus milih, ketika milih pemimpin, cari pemimpin yang bisa bertanggung jawab, ya. Jadi ini begini semuanya, itu prinsip-prinsip dalam hadis, ya. Saya lanjutkan, nanti tinggal dipelajari lebih dalam tentang prinsip-prinsip itu. Kita langsung masuk pada hubungan antara agama dan negara. Ini tema yang sangat penting sekali, karena sekarang sering diperdebatkan, sering dipertentangkan antara agama dan negara. Nah, terkait antara hubungan agama dan negara, sebenarnya ada 3 aliran besar dalam sejarah pemikiran, ya, agama. Pertama, ada paradigma integralistik. Artinya, menurut pendapat ini, antara agama dan negara itu adalah integral. Jadi, nanti bentuk negaranya adalah negara agama. Jadi negara agama, di mana satu negara kemudian dipimpin oleh tokoh agama, integral. Itu namanya pada paradigma integralistik yang akan memunculkan tadi itu negara agama. Ya. Itu yang pertama. Nanti ini nanti akan memunculkan negara-negara yang berkonsep negara agama tadi, ya, teokrasi, memunculkan teokrasi ini karena mereka punya pandangan integralistik. Nah, yang kedua adalah paradigma simbiotik atau prismatik. Ini tulisannya prismatik, ya. Jadi negara model 2 ini adalah antara agama dan negara itu sesuatu yang berpisah, tapi saling mendukung, ya. Jadi agama membutuhkan negara, negara juga membutuhkan agama. Kemudian diambillah nilai-nilai yang akan menyatukan keduanya itu, saling mendukung. Contoh negara di sini adalah negara Mesir. Negara Indonesia juga termasuk negara yang menganut konsep ini, simbiotik ini. Jadi di mana agama dan negara itu berpisah, tapi saling mendukung, ya. Negara Indonesia ada yang mengatakan juga, misalnya Prof. Mahfud MD sebagai Menkumham kita sekarang ini, koordinator
koordinator Polhukam, ya, beliau mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara prismatik, bukan negara agama, juga bukan negara sekuler, tapi digabungkan di antara keduanya itu, diambil sisi baiknya kemudian digabungkan semuanya. Itu negara Indonesia. Jadi makanya ada yang mengatakan bahwa Indonesia bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Apa itu? Negara gabungan antara keduanya itu. Nah, yang ketiga adalah negara sekuler. Sekuler itu memisahkan antara agama dan negara. Agama sendiri, kemudian negara sendiri. Dia akan jalan masing-masing. Agama tidak akan mengurus agama jangan sampai masuk dalam ruang negara. Negara juga tidak boleh mengurus agama. Apapun yang dilakukan oleh pemeluk agama itu urusan masing-masing. Tidak boleh negara masuk ke dalam urusan negara. Jadi seperti itu. Nah, ini 3 model. Nah, Indonesia sudah, para pendiri kita, pendiri negara kita sudah memilih negara ini, negara model simbiotik ini. Ya, karena itulah yang harus kita perjuangkan sampai sekarang, seterusnya kita pertahankan, karena inilah yang cocok dengan Indonesia. Ya, jadi ketika ada usaha untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara agama dengan memperjuangkan khilafah, itu tidak sesuai dengan kesepakatan para pendiri bangsa kita, bahwa kita menganut sistem simbiotik. Indonesia bukan negara agama, bukan negara Islam, tapi wilayah yang ada Islamnya, Darussalam istilahnya. Ya, Darussalam bukan Daulah Islamiyah, karena kalau Daulah Islamiyah nanti akan ada pada mereka akan integratif, ya. Tapi kita Darussalam, wilayah yang damai. Darul Islam ada yang mengatakan begitu, negara yang dimana orang Islam itu banyak di situ dan bebas menjalankan ajaran agamanya. Saya kira seperti itu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan nanti ini ada manfaatnya. Nanti akan kita lanjutkan dalam forum diskusi lebih lanjut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.